Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Evi Sayono. Pagi hari ini, di tanggal 15 Februari 2022, saya akan sedikit share tentang bagaimana cara mengajarkan membaca untuk siswa dengan kesiapan membaca yang beragam. Pada video ini, saya akan menampilkan atau memodelkan bagaimana caranya saya mengajarkan membaca bagi siswa dengan dua kesiapan membaca yang berbeda. Yang pertama adalah siswa yang baru mengenal beberapa bunyi huruf saja atau beberapa nama huruf, dan untuk siswa dengan kesiapan membaca suku kata. Namun sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, monggo ya diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga dapat mengklik tanda lonceng, sehingga bila mana saya memposting video pembelajaran terbaru, maka teman-teman akan dapat langsung terupdate. Jika teman-teman merasa video pendek ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua, monggo ya jika berkenan teman-teman bisa mengklik tanda like. Berikutnya, jika teman-teman merasa bahwa video ini dapat juga bermanfaat bagi teman-teman guru dan orang tua yang lain, maka monggo ya teman-teman, silakan diklik tanda share, kemudian membagikan link video ini ke kolega-kolega teman-teman. Atau teman-teman juga bisa membagikan link video ini di sosial media yang teman-teman punyai. Terakhir, jika teman-teman berkenan, silakan tinggalkan komentar dan feedbacknya di kolom komentar ya. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin saya akan menginformasikan sedikit bahwasanya cara mengajar yang akan saya sajikan di video ini itu memiliki catatan bahwa anak sudah terlebih dahulu mengenal beberapa bunyi huruf dan juga nama huruf. Nah, teman-teman dapat mempelajari bunyi huruf dan nama hurufnya dari A sampai Z bunyinya seperti apa di video saya yang sebelumnya. Saya akan melampirkan link video untuk mengenalkan bunyi huruf pada siswa pada description box di video ini. Jadi jika teman-teman merasa perlu mengetahui bunyi hurufnya itu seperti apa saja sih, silakan klik link video mengenai hal tersebut di description box-nya ya. Material yang dibutuhkan untuk membuat alat peraga mengajar. Jadi untuk kegiatan ini yang akan kita butuhkan adalah kartu kosakata bergambar. Jadi yang saya lakukan pertama-tama adalah mengumpulkan kata-kata yang akan saya ajarkan ke anak-anak. Nah, di sini misalnya saya akan mengajarkan suku kata bu. Kemudian saya akan mengumpulkan gambar-gambar yang kata-katanya memiliki suku kata bu. Misalnya di sini saya pakai kata buku, lalu saya cari gambarnya, saya buat kartu kosakata. Buku. Lalu ada buni, buni itu semacam buah-buahan langka ya, kecil-kecil gitu bentuknya, seperti biji. Buni. Lalu kemudian ada kata busa, ada kata buka, gitu. Tadinya saya mau menggunakan kata busi, tapi saya menyadari bahwa kata busi ini tidak familiar dengan anak. Jadi saya skip ini, saya tidak gunakan ini. Jadi yang akan saya gunakan adalah benar-benar kosakata yang memiliki bunyi bu di depan, tapi juga hanya terdiri dari dua suku kata. Berikutnya kita akan membutuhkan kartu huruf dan kartu suku kata. Cara membuat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kartu huruf dan kartu suku kata. Nah, untuk kegiatan ini kita akan membuat kartu suku kata. Saya menggunakan karton Manila. Karton Manila biasanya besar ya, tapi ini saya menggunakan karton Manila yang ukuran A4. Jadi nanti akan lebih mudah dipotong karena lebih kecil. Permanen markernya bebas, bisa apa saja, yang penting bisa digunakan untuk menulis. Karena saya menggunakan cutter untuk memotong kartu suku katanya nanti. Jadi saya akan membutuhkan penggaris besi. Ini cutter dan penggaris besi. Kemudian mungkin nanti saya akan butuh gunting juga. Dan karena saya memotong dengan cutter, saya menggunakan ini cutting mat atau alas untuk memotong sehingga nanti meja kita tidak rusak. Ini terbuatnya dari karet kalau nggak salah. Nah, berikutnya kita akan memerlukan kertas bergaris ya. Kertas bergaris untuk anak-anak menuliskan kosakata yang sudah mereka baca. Saya di sini menggunakan index card. Nanti satu anak akan mendapatkan satu buah index card. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan
kertas bergaris apa saja. Pensil, pena, atau apapun itu benda yang bisa digunakan untuk menulis. Cara membuat kartu huruf dan kartu suku kata. Jadi ini kertas karton manila. Ini yang sudah ukuran A4 saya belinya agar memudahkan saya untuk memotong. Tapi kalau mau pakai yang besar juga nggak apa-apa. Nanti kan kita akan potong kecil-kecil juga. Nah ini kemudian saya lipat dua. Seperti ini. Lalu saya lipat lagi biar gampang aja motongnya. Kayak gini. Kalau sudah nih kayak gini kan kecil, baru kita lipat lagi. Karena saya malas garis-garis. Ini kemudian saya lipat-lipat jadi sekecil ini ya. Saya nggak tahu berapa senti. Kira-kira ini antara 7,5 lebar panjangnya 7,5 cm, lalu lebarnya sekitar 5 cm. Nah, hijau dan biru. Mungkin lebih bagus lagi kalau beda warna, satu pink, satu biru misalnya ya. Jadi lebih mudah. Ini kecil-kecil ini ya. Ini tadi sekitar 5 cm, bagian sininya 5 cm. So, it's about 5 cm to 5 cm. Baru yang sini sekitar 7,5. 7,5 sampai 8. Lalu kita lihat di sini ada busa ya, B-U-S-A, busa. Jadi kita bisa bikin di sini, kita tulis. Kita bikin yang suku kata dan juga bikin yang per huruf nanti. Bisa digunakan kapan-kapan. Ini busa ya, ini yang suku kata. Busa. Sekarang kita akan bikin yang per huruf. Mengapa kita perlu menyiapkan dua jenis kartu huruf dan kartu suku kata? Kenapa saya buat dua? Ada yang suku kata buh dan sah. Kenapa saya buat ada kartu yang per huruf B, U, S, A. Bunyi hurufnya B, U, S, A. Karena di saat kita ngajar di kelas nanti, realnya nantinya pasti akan ada siswa yang sudah mulai bisa membaca suku kata dan ada siswa yang baru mulai mengenal huruf. Pasti akan ada level yang berbeda-beda ya. Maka sekalian aja saya buat sekalian yang suku kata dan juga yang per huruf. Ini buat pembelajaran berbeda atau pembelajaran terdiferensiasi nantinya di kelas kita masing-masing. Cara mengajar. Ketika kita menggunakan strategi pembelajaran berbeda atau pembelajaran terdiferensiasi, maka ini akan membantu siswa belajar dengan lebih baik. Tujuan akhirnya bukanlah untuk melabel bahwa siswa ada di level tertentu. Namun tujuannya lebih kepada agar guru dapat memberikan dukungan yang maksimal bagi para siswa sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Karena ketika siswa diberi dukungan sesuai dengan kesiapannya, maka mereka akan lebih cepat lagi belajar membaca. Bukan tidak mungkin, pada akhirnya nanti siswa yang dianggap lamban membaca dengan dukungan yang tepat, maka mereka akan lebih cepat membacanya. Cara mengajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda. Apabila di sekolah teman-teman menetapkan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas, di mana satu kelompok siswa masuk di jam tertentu dan kelompok siswa lain masuk di jam berikutnya, maka teman-teman dapat membagi siswa dalam dua kelompok. Pengelompokan ini bisa berupa pengelompokan menurut kesiapan membaca siswa.
Misalnya, untuk siswa yang di pagi hari adalah siswa-siswa yang masuk ke dalam kelompok level membaca huruf atau siswa yang baru dapat mengenali beberapa bunyi huruf tertentu. Sedangkan siswa yang masuk di jam berikutnya bisa berupa kelompok siswa yang sudah mulai membaca suku kata. Perlu diingat bahwa ini adalah pengelompokan sementara. Apabila siswa sudah dipandang siap, maka pengelompokannya bisa jadi berubah lagi. Misalnya, siswa yang awalnya di level membaca bunyi huruf atau mengenali huruf, setelah diberikan dukungan atau bantuan selama beberapa bulan, dapat pindah ke level berikutnya, dan seterusnya. Jika sekolah teman-teman ternyata memiliki kebijakan di mana semua siswa masuk di hari yang sama atau di jam yang sama, maka teman-teman bisa melakukan pengelolaan kelas sebagai berikut. Ketika teman-teman sebagai guru ingin memprioritaskan memberi dukungan kepada anak-anak yang paling membutuhkan bantuan, di sini yang dimaksud adalah anak-anak yang masih berada di level mengenal bunyi huruf. Maka teman-teman dapat terlebih dahulu mengajarkan anak-anak pada kelompok yang baru mengenali bunyi huruf. Ketika teman-teman mengajar kelompok ini, maka kelompok membaca suku kata dapat diberikan kegiatan mandiri yang tidak perlu ditunggui oleh teman-teman. Misalnya, menggambar atau memberikan buku cerita kepada anak-anak sehingga mereka bisa membaca dengan mandiri. Atau, teman-teman bisa memberikan permainan yang terkait dengan kegiatan membaca. Dengan demikian, teman-teman bisa fokus kepada kelompok yang paling membutuhkan bantuan, yakni kelompok huruf. Tantangan? Pasti ada. Namun demikian, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa tugas kita sebagai guru adalah memberikan dukungan atau bantuan kepada anak-anak. Ketika teman-teman baru mulai mencoba pendekatan pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda ini, maka tantangannya biasanya terletak pada waktu. Bagaimana saya akan mempersiapkan begitu banyak alat material? Nah, untuk mengatasinya, teman-teman bisa bekerja sama dengan guru-guru lain yang mengajar di kelas rombel berikutnya. Bisa kelas, misalnya ada 1A, 1B. Maka teman-teman bisa bekerja sama dengan guru 1A dan 1B. Atau, kalau tidak ada, teman-teman bisa bekerja sama dengan guru kelas 2 atau guru kelas 3 yang siswanya masih ada yang belum lancar membaca suku kata. Guru-guru di kelas 1, 2, 3 kemudian dapat berkumpul, lalu berbagi tugas. Misalnya, guru kelas 1 membuat kartu huruf. Guru kelas 2 membuat kartu suku kata. Guru kelas 3 membuat kartu kosakata bergambar. Teman-teman dapat membuat 3 set masing-masing. Setelah itu, material berupa kartu suku kata dan kartu kata serta kartu huruf dapat disaling pinjamkan di antara teman-teman guru kelas 1, 2, 3. Jadi, bersama-sama menghadapi tantangan, bersatu padu untuk membantu anak-anak. Cara mengajar. Cara mengajarkan anak-anak membaca dengan menggunakan kartu huruf. Bagi siswa-siswa yang kesiapannya baru mengenali beberapa bunyi huruf atau nama huruf. Baik teman-teman, di sini saya akan memperagakan sebuah mini lesson bagaimana cara mengajarkan siswa membaca bagi siswa-siswa yang levelnya masih di mengenali bunyi huruf dan nama hurufnya. Berarti ini mungkin tier 1 ya. Nah, jangan lupa untuk melakukan kegiatan diagnostic test atau pre-assessment sebelum mengajar. Jadi sebelum mengajar kita memberikan pre-assessment dulu sehingga kita bisa benar-benar tahu dari siswa satu kelas itu berapa anak yang masih dalam level mengenal huruf, berapa anak yang sudah pasti ada di level membaca suku kata. Nah, kalau sudah, kita akan memberikan mini lesson kepada siswa-siswa dengan kesiapan yang beragam tersebut. Nah, ini kenapa disebut mini lesson? Mini lesson. Sesuai namanya, mini itu berarti pendek, kecil ya. Mini lesson berarti ini adalah singkat
mungkin sekitar 5 sampai 15 menit paling lama ya, 5 sampai 10 menit atau 5 sampai 15 menit. Kemudian dibilang mini itu juga karena siswa yang kita ajar dalam satu kelompok itu sedikit jumlahnya. Maksimum 8 mungkin ya. Bisa 4, 5, 6, 8 minim. Dalam satu kelompok itu kesiapannya sama. Misalnya setelah melakukan pre-assessment saya jadi tahu bahwa ada sekitar 6 orang siswa saya yang masih ada di level mengenal huruf di kelas 1 misalnya. Nah kemudian 6 siswa yang baru mulai mengenal huruf tersebut akan saya jadikan satu kelompok. Lalu saya berikan mini lesson ini. Mini lesson membaca mekanik ya. Nah again saya mau ingatkan bahwa ini disebut dengan mini lesson karena waktunya yang singkat dan juga jumlah siswa yang ada ketika saya ajarkan secara langsung ini sedikit juga jumlahnya. Sebagai catatan sebelum kita melakukan kegiatan mini lesson ini, yang harus kita pastikan adalah anak sudah mulai mengenal beberapa bunyi huruf dan nama hurufnya. Nah, sebelum mengajarkan ini, teman-teman harus memperkenalkan bunyi huruf dan nama hurufnya. Untuk mengetahui setiap bunyi huruf dan nama hurufnya, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Nanti linknya akan saya masukkan ke dalam description box, sehingga teman-teman bisa klik bagaimana cara mengajarkan bunyi huruf dan juga nama huruf kepada siswa. Oke, jadi ini mini lesson ini saya berikan dengan anggapan bahwa anak-anak saya dalam kelompok ini sudah mulai mengetahui beberapa nama huruf dan bunyinya. Oke, kita akan mulai simulasi mini lesson bagaimana cara mengajarkan siswa membaca kata-kata yang memiliki suku kata bunyi bu. Simulasi mini lesson 1, membaca dengan membunyikan bunyi huruf. Anak-anak, ini Ibu Evi punya gambar. Gambar apa ini ya kira-kira ya? Iya betul, gambar tangan. Coba kalian lihat di tangan itu ada apa ya? Iya, ada busa, betul sekali, busa. Ketika kalian mencuci tangan, sebelum masuk kelas tadi, harus mencuci tangan dengan sabun kan ya? Untuk menjaga agar kalian bisa tetap bersih dan terhindar dari COVID. Nah, ini adalah busa. Ini busa, kayak bubble-bubble gini ya, busa. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih tulisan busa itu dan bagaimana cara membacanya. Oke, busa. Busa. Kita ucapkan sama-sama yuk. Busa. Busa. Bunyi pertama dari kata busa itu apa? Busa, busa, beh, beh, beh. Nah, beh itu seperti ini ya. Ini adalah simbol dari beh, beh. Oke, sekarang kita bunyikan lagi. Ini tadi kata apa? Busa. Bunyi keduanya apa? Bu, beh, 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 Nah, bunyi u ini seperti ini. Ini beh, ini u. Jika digabung maka bunyinya jadi apa? Beh, beh, buh, buh, bu. Sekarang kita lihat lagi kata yang ini. Busa, busa. Bunyi berikutnya apa? Bus. Betul, ada bunyi s. Bunyi s. Nah, ini dia bunyi s. Kita bunyikan lagi yuk satu-satu. Beh, beh, beh. S. Bus. Bus. Kurang bunyi apa ya? Busa. Coba ucapkan dengan mulut kalian. Busa. Ya, ketika mengucapkan kata busa, bunyi terakhirnya apa tuh? Mulut kalian terbuka ya. Busa. Iya, bunyi terakhirnya adalah ah. Ini adalah bunyi ah. Kita ulangi lagi yuk. Jadi kata busa terdiri dari bunyi apa aja tuh? Beh. Ini buh, beh, buh, buh. Bus. Bus. Bus.
busa. Dibaca busa. Busa. Kita ulangi lagi yuk. Beh. Bu. Sa. Bus. Ini bunyi apa? Iya betul, ini bunyi s. Jadi kalau digabungkan menjadi bus. Bus. Tambahkan bunyi ah. Jadi apa ini? Beh, ah. Busa. 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 Sekarang kita tutup gambarnya ya. Kita coba dengan tulisan saja. Tadi kata apa tadi? Busa. Busa. Bunyi pertamanya adalah, ini bunyi apa? Beh. Beh. Ini bunyi Kalau digabung jadi apa? Beh sama Buh. 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 Ini bunyi s. Bunyinya apa ini? S. Jadi beh, bus. Bus. Ada yang kurang nggak? Iya, harusnya busa. Berarti kurang bunyi apa? Bunyi ah. Busa. Beh, ah. Busa. 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 Review bisa diberikan setelah kita selesai mengajarkan semua kata yang sudah disiapkan. Kita ulangi lagi yuk. Ini beh, keh. Jadi bunyinya apa? Buk, buk, buk. Kalau kita tambahkan bunyi maka jadi beh, buku, buku. Kalau u-nya kita ambil, bunyinya jadi beh, buk, buk. Kita tambahin a belakangnya, bunyi ah. Huruf a bunyinya ah. Jadi apa? Beh, buk, buka, buka. Kalau kita tambahkan ininya, a-nya kita ambil. Kita ganti dengan bunyi ini, ih. Jadi apa? Beh, buk, buki, buki. Ini bunyi teh kita taruh di belakangnya. Jadi bunyinya apa ini? Beh, keh, ih, teh. Bukit, 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 bukit. Berikutnya adalah kegiatan menulis yang dapat dilakukan sebagai kegiatan tambahan. Nah, sekarang Ibu Evi sudah memberikan masing-masing dari kalian selembar kertas. Di selembar kertas itu kalian akan mencoba menuliskan kata busa. Ya, jadi Ibu Evi akan memberikan satu buah bunyi dulu, beh, misalnya beh, lalu kalian akan menuliskan bunyi behnya di sini. Oke, beh, bunyi berikutnya apa? Bu, bau, bu, bu, berarti bunyi berikutnya adalah Bunyi coba kalian tulis di kertas masing-masing. Baik, Bu. Bu. Nah, sekarang lihat di kertas kalian. Kedua bunyi huruf tersebut kalau digabungkan menjadi bunyi apa? Coba Yudi silakan dibunyikan itu yang ada di kertasmu. Baik, Bu. Beh. Bu. 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 Baik, terima kasih Yudi. Oke, selanjutnya kata busa. Kalian sudah punya bunyi bu. Kalian sudah punya bunyi bu. Sudah punya bunyi bu ya Yudi ya. Jadi apa yang kurang? Bus. Bus. Kurang bunyi apa? Bunyi apa ini? Bunyi s. Bunyi s. Iya. Sekarang kalian tulis di kertas masing-masing. Bunyi bus. Bunyi s. Jadi ini bunyinya menjadi buh, s. Bus. Bus. Oke, ini katanya adalah busa. Kalian baru punya bunyi beh, s.
bus. Kurang apa jadinya ya? Kurang bunyi apa? Betul sekali, kurang bunyi ah. Ah, ini dia bunyi ah. Sah. Sah. Sekarang kita bunyikan satu-satu dengan cepat yuk. Sah. Sah. Busa. 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 Kita tuliskan bunyi ah di sini. Kegiatan mini lesson untuk siswa yang berada pada level kesiapan membaca suku kata. Baik anak-anak sekalian, Ibu Evi akan kasih benda nih. Ini benda apa ya? Ini benda apa, Ami? Iya betul, ini adalah buku. Apa ini namanya? Buku. Ayo kita ucapkan sama-sama. Nama benda ini apa? Buku. Buku. Sekarang kita coba ucapkan ini dengan lebih lambat. Buku. 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 Oke, kata buku ini terdiri dari berapa suku kata ya? Nah, untuk tahu ini kata buku ini berapa suku kata, coba kita tepuk ketika kita mengucapkan kata buku. Coba ya. Bu. Ku. Ada berapa tepukan? 2 kali. Betul, ada 2 tepukan ya. Bu. Ku. Ada 2 tepukan. Nah, sekarang kalau tepukan pertama bunyinya apa? Tepukan pertama bunyinya apa? Bu. Tepukan kedua bunyinya apa? Ku. Kita ulang. Tepukan pertama bunyinya bu. Tepukan kedua bunyinya ku. Buku. Tepukan pertama bunyinya bu. Tepukan kedua bunyinya ku. Bunyiku. Bunyiku. Bunyiku seperti apa ya bunyiku ya? Ku. Apakah ini bunyiku? Ini bunyinya apa nih? Huruf K ini bunyinya apa? Ke. Ini huruf A bunyinya apa? Ah. Jadi kalau dibaca ke ah. Ka. Ka. Sedangkan tadi tepukan keduanya ini ku. Buku. Apakah ini kartu yang benar? Salah ya? Oke, berarti kita taruh dulu. Kita cari kartu yang benar. Ku itu seperti apa ya? Seperti apa bunyiku? Nah, kalau yang ini kalian udah tahu ini nama hurufnya K. Bunyinya gimana bunyinya? Keh. Ini bunyinya keh. Keh. Yang ini huruf apa? U. Bunyinya Kalau digabung keh. Ku. Jadi ku. Betul nggak? Kalau digabung jadi bunyi buku. Kita gabungin coba. Boh. Keh. Ini kalau digabung boh sama digabung jadi buh. Ku. Buku. 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 Nah, anak-anak, kalian sudah tahu ya, benda ini namanya buku. Tulisan buku seperti ini. Boh, ke, buku. Nah, sekarang Ibu Evi akan meminta kalian untuk menuliskan kata buku ini ke atas kertas yang sudah Ibu Evi berikan kepada kalian. Oke, Ibu Evi akan menunjukkan satu kartu dulu, satu suku kata. Ini bunyinya apa tadi? Boh, boh, dibunyikan buh. Kalian tulis suku kata bu di kertas kalian masing-masing. Oke. Kalau sudah, kita kasih, Ibu Evi akan memberikan satu kartu lagi. Ini. Jadi apa? Jadi buku. Kita tulis kuh di sini. Bagaimana jika ada siswa saya yang sudah bisa membaca kata?
Jika ada siswa yang sudah membaca kata, teman-teman bisa menyiapkan permainan membaca kata yang bisa dimainkan secara mandiri. Di sini saya memberikan contoh permainan ular tangga, dan di kotak-kotaknya berisikan kata-kata yang bisa siswa baca. Kata-katanya bisa diambil dari tema atau dari buku cerita yang sedang dibaca oleh siswa. Dengan demikian, guru bisa tetap fokus kepada kelompok siswa yang sedang diberikan mini lesson. Dan siswa yang membaca kata dapat melakukan permainan secara mandiri. Nantinya tentunya mereka akan diajar oleh guru juga. Baik teman-teman, demikian sesi sharing saya tentang bagaimana cara mengajarkan anak membaca kata, membaca suku kata, dan membaca dengan cara mengeja, membunyikan setiap bunyi huruf yang ada pada kata. Saya menggunakan pendekatan strategi pembelajaran berbeda atau strategi pembelajaran terdiferensiasi. Jika teman-teman menyukai apa yang saya share dalam video ini, mohon perkenannya untuk klik tanda like ya. Jika teman-teman merasa bahwa akan ada banyak guru lain yang akan mendapatkan manfaat dengan menonton video ini, monggo silahkan di-share link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Baik, akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, terima kasih.